Selamat siang, Pak Reno dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hukuman yang tidak adil bagi para pelaku keliti Jogja. Perkenalkan, saya Stefani dengan NPM 2278. Saya Dominik Leoni dengan NPM 2286. Saya Audrey NPM 2289. Saya Jocelyn dengan NPM 2296. Saya Agnes dengan NPM 2307. Dan saya Cornelia dengan NPM 2310. Untuk berita yang pertama, terdapat berita tentang polisi tangkap bocah kelitih bawa celurit di Ring Road Sleman. Dari tangan kedua remaja di bawah umur tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit. Selain itu juga mengamankan sepeda motor yang diduga digunakan sebagai sarana kejahatan. Katanya, kelitih terjadi 1-12 November 2022. Dua bocah yang diamankan ini dijadikan tersangka. Keduanya masing-masing berinisial MI dengan umur 15 tahun, warga Pucanganom, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon, Ngemplak, Kabupaten Sleman, dan inisial BK berumur 14 tahun, warga Seturan, Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Sumber diambil dari bacajogja.id. Untuk berita kedua, terdapat teriaki korban sebagai kelitih dan mengaku polisi 4 pelaku ditangkap. Kejadian ini terjadi pada Minggu 17 Juli 2022 pukul setengah 2 waktu Indonesia Barat di Ring Road Barat, Nogotirto, Gamping, Sleman. 4 orang ditangkap Reskrim Polsek Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus pencurian dengan kekerasan atau pemerasan. Dalam aksinya, pelaku meneriaki korban sebagai kelitih dan seolah-olah sebagai polisi dengan mengajak ke polsek. Pelaku diamankan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemerasan. Korban dilempar batu dan diteriaki kelitih oleh pelaku. Korban dikejar dan HP korban dirampas. Korban kemudian diajak ke Embung Banyuraden dan terjadi pemukulan kepada korban serta pelaku mengambil uang tunai korban sebesar Rp180.000. Pelaku membuang kunci motor korban agar tidak bisa pergi dan melapor polisi. Sumber diambil dari kompas.com. Berita yang ketiga, orang tua terdakwa pelaku kelitih di Gedong Kuning, Yogyakarta, sampaikan anaknya tidak bersalah. Peristiwa terjadi pada 8 November 2022. Orang tua terdakwa pelaku kelitih di Gedong Kuning, Yogyakarta, membantah bahwa anaknya merupakan pelaku kelitih dan mengatakan bahwa anaknya menjadi korban salah tangkap, serta mendapatkan ketidakadilan dari pihak kepolisian karena diduga masalah tersebut merupakan rekayasa aparat. Para tersangka dianggap telah menewaskan seorang pelajar SMA Muhammadiyah II yang diketahui anak dari seorang DPRD Kebumen. Padahal kejadian tersebut berlangsung saat para tersangka sedang melakukan perang sarung, sehingga dirasa kurang tepat saja jika mereka yang melakukan hal tersebut. Para orang tua merasa ada beberapa kejanggalan dari pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut. Misalnya saja, para orang tua tidak diperbolehkan untuk menjenguk anaknya sewaktu ditangkap aparat. Lalu ketika para orang tua ingin mendokumentasikan surat penangkapan, juga tidak diperbolehkan oleh aparat. Lalu, rekonstruksi kejadian dilakukan secara tertutup dan gerakan para tersangka diatur oleh aparat. Berita diambil dari kompas.com. Selanjutnya, setelah kami mendapatkan 3 artikel tersebut, kami akan kaitkan dengan tema keadilan sosial yang kelompok kami dapatkan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang pengertian keadilan sosial. Jadi, keadilan sosial itu merupakan sifat suatu masyarakat yang adil, makmur, mencerminkan kesejahteraan orang lain, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan. Namun, pada saat ini terdapat suatu tantangan tentang keadilan sosial, di mana saat ini
Penegakan hukum oleh para aparat dirasa semakin menurun, dan di setiap masalah yang terjadi dalam bangsa ini, kebanyakan para pejabat atau mereka yang memiliki kuasa lebih sering menyelesaikan masalah dengan ketidakadilan, karena selalu mengandalkan harta dan kuasa yang mereka miliki. Oleh karena itu, keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara yang harus kita perjuangkan, karena proses keadilan sejatinya harus dilaksanakan secara setara kepada semua masyarakat. Kita akan mencermati keadilan sosial yang telah terjadi dalam bangsa Indonesia selama ini. Nilai keadilan sosial yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya merata, karena masih banyak masalah-masalah yang terjadi akibat adanya ketidakadilan. Contoh dari masalah-masalah tersebut diantaranya seperti hal kemiskinan, terorisme, dan tindakan-tindakan pejabat negara yang semena-mena terhadap rakyat dalam hal pemberlakuan hukum, di mana akibat dari hal-hal tersebut membuat eksistensi Pancasila menjadi terancam. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menaruh harapan yang besar kepada generasi muda untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar nantinya nilai keadilan sosial juga dapat kita perjuangkan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kesejahteraan bangsa Indonesia. Tanggapan mengenai berita yang telah kami analisis yaitu, pelaku keliti dapat berasal dari semua usia, bahkan anak di bawah umur sekalipun. Yang kedua, maraknya keliti dapat dijadikan motif untuk melakukan kejahatan dan pemerasan dengan menuduh korban sebagai pelaku. Yang ketiga, tersangka yang ditetapkan aparat belum tentu melakukan keliti, karena adanya rekayasa dari aparat atau orang-orang yang memiliki pangkat lebih tinggi. Yang keempat, berbagai senjata tajam dapat dengan mudah didapatkan dan dipergunakan tidak sebagai mestinya. Selanjutnya, penyebab dan motif pelaku. Karena adanya krisis identitas yang ditandai dengan perubahan biologis dan psikologis yang memungkinkan remaja mengalami dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Dan yang kedua, mencapai identitas peran. Kejahatan terjadi karena adanya kegagalan untuk mencapai identitas peran dan ingin mendapat pengakuan atas apa yang dilakukan. Selanjutnya, kontrol diri lemah, yang dimana tidak dapat membedakan perilaku baik dan buruk untuk menemukan jati diri. Lingkungan menjadi pengaruh terkuat yang merupakan tempat vital remaja mengekspresikan peran. Yang ketiga, tahun 2010 sampai 2012, kelitih lebih ke perselisihan antar sekolah, tetapi sekarang sudah melibatkan masyarakat umum sebagai korban. Yang keempat, remaja yang melakukan kelitih mengklaim akan mendapatkan reputasi bagus di lingkungannya. Dan yang terakhir, adanya permasalahan pribadi maupun keluarga yang menyebabkan pelaku melampiaskan emosi atau kekecewaan dengan melakukan kelitih. Lalu ada dampak dari tindakan kelitih. Bagi pelaku, tindakan kelitih akan memunculkan sifat tidak berani bertanggung jawab di kalangan pelaku. Kemudian pelaku akan kehilangan kontrol emosi dan citra keluarga dan sekolah menjadi buruk. Kemudian ada rasa takut akan ditangkap. Dampak bagi korban yaitu dapat menimbulkan trauma, luka parah hingga kematian pada para korban. Ketakutan dalam bersosialisasi dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat sekitar korban. Cara mengatasi tindakan kelitih sendiri yaitu orang tua harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada remaja. Aksi kelitih yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian yang diberikan orang tua untuk para remaja. Yang kedua, orang tua harus mengetahui kegiatan remaja di luar rumah. Komunikasi yang baik menjadi sangat penting agar remaja tidak merasa diawasi terus-menerus oleh orang tua. Dengan mengetahui jadwal kegiatan remaja, orang tua bisa melakukan kontrol terhadap remaja secara berkala. Yang ketiga ada orang tua perlu berkomunikasi baik dengan sekolah. Kebanyakan kasus kelitih ini dilakukan oleh sekelompok remaja yang berasal dari sekolah yang sama.
Oleh karena itu, sekolah memiliki peran dan kontrol penting dalam mencegah fenomena ini. Orang tua harus terus membangun kerjasama dan komunikasi yang baik dengan sekolah. Setidaknya, orang tua berhubungan aktif dengan wali kelas dalam mengikuti perkembangan dan pergaulan remaja, serta sikap-sikapnya di sekolah. Jika terjadi perilaku yang mencurigakan, orang tua dan sekolah bisa melakukan tindakan preventif. Yang keempat ada memberikan tugas dan tanggung jawab pada remaja dengan kegiatan bermanfaat. Memberikan tanggung jawab melalui kegiatan yang sesuai dengan minat akan membuat remaja lupa dengan kegiatan yang tidak bermanfaat tersebut. Selanjutnya ini ada ilustrasi dari keliti itu sendiri. Sekian presentasi kami, terima kasih.